Halo Sobat Nextrend, selamat datang di channel Nextrend. Kembali lagi bersama gue, Bagus. Kalau sebelumnya kita udah bahas kamera depan, kamera belakang, dan review secara utuh dari Oppo Reno 4, sekarang gue ingin sekali membahas mengenai kualitas videonya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oppo Reno 4 ini bisa dibilang cocok banget nih buat kalian yang ingin jadi vlogger ataupun content creator gitu ya. Karena memang Oppo Reno 4 ini punya fitur dan spesifikasi yang menarik gitu. Fitur-fiturnya tuh banyak banget yang dapat mendukung produksi video kalian sebagai vlogger. Apalagi kalau misalkan kalian mau upload vlog kalian harian, terus juga ingin hasil videonya beda, bagus gitu. Nah, apa aja sih fitur yang ada di fitur video yang ada di Oppo Reno 4 ini? Tapi sebelum kita bahas tentang fitur-fiturnya, kita bahas dulu hal-hal dasar dari video Oppo Reno 4. Oppo Reno 4 pada bagian belakang dilengkapi dengan kamera 48 megapiksel yang mampu melakukan perekaman video hingga 4K. Lalu diturunkan ada juga 1080p, di bawah lagi ada 720p. Sedangkan pada kamera depannya dapat melakukan perekaman video hingga resolusi 1080. Nah, lalu apa aja sih spesifikasinya? Kita masuk yang pertama, yaitu Ultra Steady Video. Ultra Steady Video ini adalah sebenarnya branding dari fitur stabilisasi yang dipakai sama si Oppo Reno 4 ini. Cuman, khusus untuk Oppo Reno 4 ini, menurut gua itu punya kualitas yang bagus banget. Kan dia ada dua mode ya untuk kamera belakang, yaitu Ultra Steady dan Ultra Steady Pro. Nah, kalau menurut gue di Ultra Steady aja, itu tuh udah cukup banget. Videonya tuh udah stabil. Bahkan ketika gue pakai, misalkan gue bersepeda di jalan yang berkonblok gitu ya. Nah, itu tuh hasilnya bagus banget, stabil. Jadi cocok banget nih kalau kalian mungkin travel vlogger yang kadang rekam sambil jalan. Nah, itu tuh hasilnya bukan mungkin, pasti akan minim goyangan. Nah, Ultra Steady di Reno 4 ini itu udah masuk ke generasi ketiga ya, maka namanya itu sebenarnya Ultra Steady 3.0. Nah, salah satu hal yang baru di generasi ketiga ini adalah hadirnya stabilisasi di kamera depan. Ya, di kamera depan ada stabilisasinya secara elektronik. Ini suatu hal yang baru juga ya, karena jarang banget kita menemukan smartphone yang kamera depannya itu punya fitur stabilisasi. Jadi ya sekali lagi ini cocok banget buat ngevlog. Fitur kedua adalah AI Monochrome Video. Ini adalah fitur yang cukup unik dan gue tidak pernah menemukan ini di smartphone lainnya sejauh ini yang gue tahu. Karena fitur ini dia dapat melakukan filter warna secara otomatis. Jadi bisa dipilih tuh, lu mau warna hijau, biru, dan merah. Nanti kalau kalian misalkan pilih hijau, kalian tuh bisa mendapatkan video yang hanya menampilkan warna hijau saja. Yang lainnya menjadi hitam putih. Kalau biru, jadi biru aja. Kalau merah, jadi merah aja. Hasilnya tuh bagus gitu, kayak
video-video artistik, apalagi kalau misalkan di malam hari ya, yang banyak lampu-lampu. Jadi nanti dia cuma nangkap lampu merah, lampu hijau, ataupun ya warna-warna lain gitu. Gue nyoba di jalan tol ya, di jalan tol dalam kota malam-malam, itu tuh bagus gitu. Jadi ngeliatin lampu merah yang dari mobil belakang, atau ngeliatin hijaunya papan penanda itu, terus juga ngeliatin warna biru dari lampu rotator polisi itu. Nah itu tuh bagus gitu. Dan kayak gue nggak pernah menemukan fitur kayak gini. Dan kalau kalian mau fitur seperti ini dan editing manual, ini kalau menurut gue bukan hal yang mudah ya. Dan di Oppo Reno 4 ini caranya cukup praktis dan cepat. Oh iya, fitur ini cuman berlaku untuk kamera belakang aja ya. Jadi kamera depannya gue nggak tahu apakah nanti bisa atau enggak. Cuman sejauh ini fitur AI monochrome video cuma tersedia untuk kamera belakang. Fitur ketiga adalah AI Color Portrait. Nah, fitur AI Color Portrait ini sama seperti waktu gue nge-review kamera depan dan kamera belakang yang kemarin ya. Sama fiturnya, jadi dia dapat mengubah latar itu. Kalau kita foto atau ngerekam video, baik dengan kamera depan ataupun kamera belakang, itu tuh jadi hitam putih latarnya, tapi kitanya akan tetap berwarna. Karena memang kamera si Oppo Reno 4 ini cukup canggih ya, dia dilengkapi dengan AI yang bisa mendeteksi objek orang. Jadi fitur ini memang cuma bisa bekerja kalau merekam video orang ya. Jadi dia bisa mendeteksi warna kulit, bahkan sampai warna baju, rambut, untuk menghasilkan gambar yang seperti ini. Nah, fitur ini itu bekerja secara real time. Jadi kalau misalnya kalian rekam, kalian bisa langsung lihat hasilnya bahkan sebelum merekam. Nah, tapi memang butuh jarak tertentu dari smartphone ke objek untuk bisa membaca mana nih objeknya. Baru dia filter secara otomatis. Ini tuh sebenarnya fitur kalau dikerjain secara manual ya, itu menggunakan kayak semacam masking gitu. Kalian harus masking objeknya, terus di double layer, ya pokoknya gitulah, agak ribet pokoknya. Tapi kalau di Reno 4 ini mempraktiskan semuanya. Fitur keempat ini adalah fitur yang cukup sering gue pakai. Ini adalah namanya Ultra Slow Mo. Ya, ini sesuai namanya bisa membuat video slow motion. Gue tahu jamak ya ditemukan di smartphone kekinian, khususnya kelas menengah dan menengah ke atas. Fitur slow motion, jadi dia merekam video dengan frame rate yang tinggi. Cuman kalau di Oppo Reno 4 ini, dia bisa merekam hingga 960 fps di resolusi HD. Dan hasilnya halus banget, halus. Gue nggak bohong, halus banget. Jadi gue suka nih, kalau misalkan kalian mau bikin sinematik gitu ya. Nah, ini fitur slow mo ini bisa dimanfaatkan. Dia memang cara kerjanya membutuhkan untuk bisa mendeteksi objek yang bergerak terlebih dahulu. Dia baru bisa membuat video slow mo. Jadi kalian nggak bisa kayak asal rekam, terus ya jadi slow mo. Nggak, butuh objek yang bergerak untuk bisa menghasilkan video slow mo yang bagus seperti ini. Untuk menggunakannya, gue sangat sarankan untuk berada di tempat yang cukup terang ya, karena kalau di tempat gelap, dia agak kesulitan untuk nge-track objeknya. Terus juga dia cuma sampai di resolusi HD. Kalau dipaksakan ke Full HD, bisa, tapi cuma sampai 480 fps. Jadi, ya frame rate itu kan berkurang hampir setengahnya ya. Jadi, hasilnya tentu saja tidak sesmooth kalau kalian pakai di mode 960 fps. Dan ini hanya untuk kamera belakang. Kamera depannya ada slow mo, cuman frame rate-nya tidak setinggi itu. Fitur terakhir yang dapat membuat kalian menjadi vlogger yang baik adalah Solup. Solup ini apa sih? Solup itu sebenarnya ada aplikasi editing video instan bawaan dari Oppo, khususnya buat yang sudah menggunakan ColorOS 7 ya, yang berbasiskan Android 10. Nah, Oppo Reno 4 ini itu kan sudah memakai ColorOS 7.2 dan dia punya aplikasi Solup, tapi yang versi terbarunya. Apa sih yang membedakan? Sebelum kita masuk yang membedakan, tentu aja yang basicnya dulu ya. Solup ini punya beberapa template yang bisa kalian tentukan gitu, kalian pilih yang mana, terus nanti kalian tinggal pilih videonya. Nah, dengan mekanisme AI, dia dapat menentukan nih, bagian video mana yang akan dimasukkan, terus dia cocokkan dengan musik dan transisinya. Jadi ya hasilnya seperti ini.
keren sih menurut gue. Tapi hal terbaru dari Soloop ini, dia punya fitur editing secara manual. Jadi nanti tampil menunya dia kayak ada beberapa layer gitu khusus untuk video. Terus ada kalian bisa masukin lagu, kalian bisa tambahin teks. Memang editingnya tidak serumit Premiere Pro ya. Tapi kalau menurut gue ini cukup banget nih buat kalian yang ingin ya membuat video yang sederhana, simple untuk vlogging. Jadi hasil videonya itu bisa langsung diedit di aplikasi Soloop ini. Jadi ya cocok kalau kalian mau berniat untuk membuat konten gitu setiap hari, rekaman tiap hari, terus langsung edit di sini. Rendernya juga cukup kencang, nggak membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Tapi memang tergantung dari video kalian. Tapi kalau untuk video, ya sebutlah 5-6 menit itu cukup cepat lah si aplikasi Soloop yang ada di Oppo Reno 4 ini. Nanti kalian bisa tambahin musik, tambahin teks, dan tambahin transisi. Transisinya juga transisi yang kekinian gitu, yang bisa swipe, pokoknya macam-macam lah. Ini menurut gue fitur yang keren banget. Lalu, bagaimana kesimpulan gue terhadap performa perekaman video dari Oppo Reno 4? Overall, perekaman video si Oppo Reno 4 ini udah cukup bagus ya, karena dia bisa sampai 4K, terus dia perekaman bisa 1080 dengan stabilisasi juga, dan kualitasnya kalau menurut gue bagus gitu. Dan dia punya dua fitur yang menurut gue cukup penting ya. Pertama adalah ultra steady video, yaitu stabilisasinya. Karena kalau kalian misalkan menjadi vlogger atau konten kreator yang jalan-jalan gitu, traveling, fitur stabilisasi ini sangat penting karena ya videonya jadi lebih halus gitu kalau kalian pakai buat berjalan. Karena kan bagi penonton, menonton video yang goyang-goyang itu nggak enak, nggak nyaman, bikin pusing. Nah, jadi ultra steady ini sangat penting. Apalagi ultra steady-nya juga ada di kamera depan, jadi cocok buat yang mau ngevlog. Terus juga fitur kedua, yang menurut gue sangat penting adalah aplikasi Soloop-nya. Jadi kalian tuh bisa melakukan editing tanpa memerlukan komputer atau laptop yang berat gitu. Memang sih editingnya tidak serumit sebutlah Premiere Pro gitu, tapi ini udah lebih dari cukup. Apalagi dia dilengkapi dengan sejumlah efek-efek transisi, lagu, filter yang ngebuat editing di Soloop ini cukup menyenangkan dan banyak hal yang sebenarnya bisa kalian lakukan, dan hasilnya juga ya bagus gitu. Meskipun simple tapi bagus dan lebih dari cukup kalau kalian ingin membuat konten vlogging. Terus juga ada sejumlah fitur lain yang membuat Oppo Reno 4 ini menghasilkan video yang cukup unik ya. Memang terkesan gimmick sih, tapi kalau menurut gue hasilnya keren gitu. Bisa filter warna otomatis kayak hijau, biru, merah. Terus juga ada AI color portrait yang bisa bikin background hitam putih. Jadi hasil foto itu artistik. Kalau kalian ingin membuat intro-intro video yang sinematik atau ya sekedar video sinematik biasa gitu, ini kalau menurut gue udah bagus banget, sangat cukup. Terus juga ada fitur ultra slow mo-nya yang halus, pokoknya bagus deh. Kalau kalian punya Oppo Reno 4 ini udah modal yang sangat cukup buat jadi vlogger, apalagi kalau mau vlogger harian yang terus upload video tiap hari. Kalau kalian tertarik, Oppo Reno 4 ini udah dijual, harganya kalau nggak salah sekitar 4.999. Itu ya harga yang cukup bagus lah untuk smartphone kelas menengah seperti ini. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal kualitas perekaman video dari Oppo Reno 4. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Jangan lupa kunjungi situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.